John Walker jadi super soldier dan pembunuh, awal mula US Agent. Hey Squirrels, welcome to Breakdown Channel Universe. Di video kali ini kita bakal nge-breakdown episode 4 series The Falcon and the Winter Soldier. So nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, langsung kita bahas topik kita kali ini. Series The Falcon and the Winter Soldier episode 4 The Whole World is Watching kali ini ngasih kita cerita tentang petualangan Bucky, Sam dan juga Zemo yang di sini harus menyelesaikan misi mereka untuk menghentikan Karli Morgenthau dan juga kelompok Flag Smasher dalam jangka waktu 8 jam sebelum Ayo dan juga kelompok Dora Milaje mengadili Baron Zemo. Dimana di waktu yang bersamaan kita juga bisa melihat proses perjalanan Kapten Amerika yang baru yaitu John Walker yang di episode ini akhirnya diceritakan menjadi pembunuh karena menghabisi salah satu anggota Flag Smasher setelah kematian dari partnernya Lemar Hoskin alias Battlestar. Nah, di episode kali ini dimulai dengan menunjukkan kita flashback dari karakter Bucky Barnes saat dia masih tinggal di bawah perlindungan Wakanda, di mana ini terjadi 6 tahun sebelum kejadian series The Falcon and the Winter Soldier yang sepertinya mengambil latar waktu di awal tahun 2018 sebelum invasi Thanos ke bumi di bulan Mei 2018. Lalu kalau kita lihat scene itu, kita ditunjukkan dengan sosok Bucky yang pada saat itu sedang dibantu oleh seorang Dora Milaje bernama Ayo untuk menghapus pengaruh kata-kata di buku Winter Soldier Program yang mengontrol pikiran Bucky, di mana ini sepertinya terjadi setelah Shuri dan juga Wakanda Design Group membebaskan Bucky dari proses cryostatisnya yang bisa kita lihat di post-credit scene film Black Panther pertama. Di mana usaha Ayo dan juga Shuri ini akhirnya berhasil membebaskan Bucky dari pengaruh kata-kata ini, yang dalam prosesnya kita bisa melihat bagaimana Bucky di sini seperti mengingat kejadian saat dia masih menjadi Winter Soldier di film Captain America Winter Soldier dan juga Civil War, di mana Bucky saat itu masih berada di bawah kontrol dari Hydra dan juga pengaruh dari Zemo yang menggunakan buku Winter Soldier Program. Berikutnya kembali ke masa kini, kalau kita perhatikan dialog antara Bucky dan juga Ayo saat Ayo mengingatkan Bucky tentang sosok Zemo yang pernah membunuh King T'Chaka yang dia jaga di konferensi PBB. Dari sini kita mengetahui bahwa motivasi Ayo untuk menangkap kembali Zemo bukan cuma berasal dari perintah King T'Chaka saja, tapi juga merupakan dendam personal dari Ayo kepada Zemo yang sudah membuat kehormatan Ayo hancur dengan membuat orang yang dijaga oleh Ayo dan juga pasukan Dora Milaje yaitu King T'Chaka mati saat konferensi PBB di Vienna. Dan akhirnya utang budi ini malah dibalas oleh Bucky dengan membebaskan Baron Zemo yang kita ketahui merupakan pembunuh dari King T'Chaka. Selanjutnya di scene lainnya kita kemudian bisa mendengar obrolan menarik antara Zemo, Bucky dan juga Sam yang di sini membahas tentang sosok Karli dan juga kelompok Flag Smasher yang di episode sebelumnya sudah melakukan tindakan terorisme dengan meledakkan fasilitas GRC. Di mana dalam obrolan mereka kita bisa mendengar Zemo yang di sini bermonolog tentang ide super soldier yang bakal mengarah pada ideologi supremacy. Di mana ini secara sekilas sama dengan apa yang dikatakan oleh Karli Morgenthau alias Flag Smasher saat membahas soal nasionalisme di komiknya. Di mana di sini Flag Smasher bilang kalau kita mempercayai satu negara sebagai negara unggul, maka ini berarti membuat kita percaya kalau negara lain yang ada di sekitar negara ini tidak punya posisi dan juga hak yang sama dengan negara unggul. Dan inilah yang kemudian membuat Flag Smasher menganggap kalau nasionalisme akhirnya selalu berakhir pada paham supremasis dan juga fasisme yang membuat suatu negara menganggap kalau dirinya punya posisi spesial di atas negara lainnya dalam tatanan dunia, sehingga punya hak untuk menginvasi negara lain apalagi yang ideologinya tidak sama dengan mereka. Di mana dalam case ini paham supremasis dimiliki oleh Karli yang di sini selalu berusaha membuat kelompok Flag Smasher-nya menjadi super soldier supaya kelompok Flag Smasher bisa membuat perubahan yang mereka mau di dunia untuk menyatukan dunia dan masyarakat menjadi satu. Dan karena kelompok Flag Smasher punya hak untuk melakukan perubahan dengan memiliki kekuatan super soldier, inilah yang membuat kelompok Flag Smasher akhirnya tidak segan-segan untuk membunuh orang-orang yang menghalangi jalan mereka untuk membuat perubahan dengan kekuatan super soldier yang mereka miliki. Di mana ide supremasis ini dikatakan oleh Zemo juga berkaitan dengan hadirnya kelompok dan juga figur seperti Nazi, Ultron dan juga Avengers yang memang kalau kita tarik benang merahnya kita bisa menemukan kalau mereka sama-sama menggunakan posisi dan juga kekuatan yang mereka miliki untuk mewujudkan dunia yang ideal dan sesuai dengan ideologi mereka masing-masing. Selanjutnya kita kemudian bisa melihat kelompok Flag Smasher yang di sini berkumpul dan melihat akibat dari tindakan Karli di episode sebelumnya yang akhirnya memicu GRC untuk mengeluarkan kebijakan bernama The Patch Act untuk mengembalikan aturan batas wilayah seperti dulu.
Dan ini tentunya sangat bertentangan dengan apa yang diperjuangkan oleh Flag Smasher pimpinan Karli yang di sini punya tujuan untuk menghapus batas negara dengan membuat seluruh dunia jadi satu negara dan satu bangsa. Selain itu, kalau kita perhatikan scene lainnya saat Sam menginvestigasi camp GRC di Latvia, di sini kita bisa mengetahui alasan sebenarnya dari Karli kenapa dia mau memulai gerakan Flag Smasher, dan ini dilakukan oleh Karli karena sepertinya di camp GRC Latvia ini dia merasakan bagaimana GRC hanya memberikan janji kosong dan tidak membantu para pengungsi yang ada di sana, seperti yang dikatakan oleh pria yang bertemu dengan Sam di scene ini. Berikutnya di scene lainnya kita kemudian bisa melihat Sharon yang di sini dihubungi oleh Sam setelah Zemo tidak memberitahu Sam dan juga Bucky tentang informasi lengkap soal Karli dan juga kelompok Flag Smasher yang akan menghadiri upacara pemakaman dari Mamadonya. Selain itu, kalau kita perhatikan scene ini, kita bisa menemukan bukti yang menguatkan asumsi kita sebelumnya kalau Sharon di sini bekerja untuk Power Broker, di mana ini bisa kelihatan jelas saat Sharon mendorong Sam dalam pembicaraan mereka supaya segera menemukan Karli dan juga serum Power Broker yang dicuri oleh kelompok Flag Smasher. Di mana di sini Sharon sendiri masih menyamarkan dirinya kalau dia tidak bekerja untuk Power Broker dengan menjelaskan kalau Power Broker yang marah dengan matinya Nigel bakal melampiaskan kemarahannya di kota Madripoor, yang sekilas membuat Sharon terlihat kalau dia adalah salah satu korban yang juga terdampak karena adanya insiden matinya Nigel di Madripoor. Selain itu, posisi Sharon sebagai salah satu bawahan dari Power Broker juga semakin diperkuat dengan resource yang dia miliki di Madripoor, seperti pasukannya sendiri dan juga satelit yang dia bisa gunakan semaunya. Dan ini tentunya nggak bakal dimiliki oleh Sharon kalau dia tidak punya pengaruh di kota Madripoor. So, dengan Power Broker yang di sini berposisi sebagai salah satu penguasa Madripoor, maka mungkin saja alasan kenapa Sharon bisa mendapatkan resource ini karena dia berhubungan dengan Power Broker. Lalu dengan posisi Sharon yang di sini kita asumsikan sementara sebagai bawahan dari Power Broker, ini tentunya membuat Sharon juga ikut bertanggung jawab terhadap matinya Nigel dan juga hilangnya serum Power Broker yang dicuri oleh Flag Smasher. Bahkan bukan tidak mungkin disinilah Sharon yang selama ini mengirimkan pesan ancaman kepada Karli karena sudah ikut terlibat mencuri serum Super Soldier Power Broker. Dan bisa jadi kenapa alasan Sharon mau membantu Sam untuk mencari Karli dan melacak John Walker, karena di sini Sharon menggunakan Sam dan juga Bucky sebagai alat supaya dia bisa mendapatkan serum Power Broker dengan mudah sebelum akhirnya dia bakal mengembalikan semua serum itu kepada bosnya Power Broker. Lanjut di scene lainnya, kita kemudian bisa melihat Baron Zemo yang di sini melanjutkan misinya untuk membasmi para Super Soldier dengan menghancurkan serum Power Broker yang dipegang oleh Karli. Setelah di episode sebelumnya, kita bisa ngelihat Baron Zemo yang membunuh pembuat dari serum ini, yaitu Dr. Nigel, supaya Super Soldier atau manusia super tidak eksis lagi di dunia. Dan ini tentunya merupakan tujuan dari Zemo melakukan misi ini bersama Bucky dan juga Sam yang di scene lainnya mengatakan kalau dia tidak ingin membiarkan kelompok Flag Smasher menjadi dewa di antara para manusia lain dengan menjadi Super Soldier. Dimana perkataan ini seakan menandakan kalau dia juga menganut paham supremacist seperti Karli, Nazi, Ultron dan juga Avengers, karena di sini dia menganggap kalau dunia normal lebih baik daripada dunia dengan manusia super di dalamnya termasuk para superhero. Selanjutnya di scene lainnya kita kemudian bisa melihat kelompok Sam dan juga John Walker bersama dengan Lemar Hoskin yang di sini diserang oleh pasukan Dora Milaje yang akan menjemput Baron Zemo setelah Bucky kehabisan waktunya dari Ayo untuk menggunakan Zemo dalam misinya. Dimana dalam prosesnya kita bisa melihat Ayo yang di sini mencopot tangan Bucky dengan menggunakan titik-titik tertentu dalam tubuh Bucky yang sepertinya memang diset oleh Shuri dan juga tim peneliti dari Wakanda sebagai kunci untuk mencopot dan menonaktifkan tangan dari Bucky jika satu saat Bucky salah menggunakan tangan vibraniumnya ini untuk kejahatan. Di sini lainnya kita juga bisa melihat Ayo yang di sini mengatakan kepada Bucky kalau Dewa Bas sudah mengutukmu, dan ini sepertinya merupakan ekspresi dari Ayo dan juga bangsa Wakanda yang di sini sepertinya sudah kecewa kepada Bucky dan menganggap Bucky sebagai pengkhianat dari Wakanda setelah selama ini Wakanda sudah membantu Bucky dengan menyediakan vibranium arm dan menghapus Winter Soldier program dari otak Bucky. Tapi untungnya di sini Bucky bisa kembali memasang lengan vibraniumnya dan mengaktifkan dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan ketika lengannya mati di film Captain America Winter Soldier. Scene pertarungan ini lalu selesai dengan Baron Zemo yang di sini berhasil lolos dari kejaran Dora Milaje dengan menggunakan gorong-gorong di kamar mandinya untuk bisa kabur. Dimana sepertinya Baron Zemo di sini kemungkinan besar bakal mengunjungi Memorial Sokovia seperti yang kita lihat di trailer sebelumnya. Dimana skenario ini bakal berlanjut dengan Baron Zemo yang kemudian bertemu kembali dengan Bucky dan juga Sam untuk menyelesaikan misi mereka dengan kelompok Flag Smasher dan juga Power Broker sambil mereka menghindari kejaran Dora Milaje yang terus dipimpin oleh Ayo untuk memburu keberadaan dari Baron Zemo.
Dan di episode ini kita akhirnya diperlihatkan dengan John Walker yang di episode ini sukses ngebuat para fans kesel dengan tingkah bodoh dan juga sombongnya yang ngebuat rencana Sam untuk bernegosiasi dengan Carly akhirnya jadi hancur karena serangan kejutan dari John Walker kepada Carly dan juga kelompok Flag Smasher. Selain itu di episode ini kita juga bisa melihat bagaimana perjalanan John Walker yang akhirnya menjadi sosok super soldier sama halnya dengan Steve Rogers. Yang di episode ini udah kelihatan jelas banget kalau John Walker memang mengincar kekuatan super soldier untuk menjadi Kapten Amerika yang baru. Dimana ini dibuktikan dengan John Walker yang di salah satu scene terlihat iri sama Bucky saat dia bilang kalau ini semua terasa mudah bagi Bucky karena dia memiliki serum super soldier dalam tubuhnya. Sampai akhirnya John Walker bisa mendapatkan kesempatan untuk jadi super soldier saat dia mengambil satu serum power broker yang tersisa saat semua serum ini dihancurkan oleh Zemo ketika menyerang Carly. Dimana John Walker sendiri baru benar-benar yakin untuk memakai serum super soldier ini setelah dia dikalahkan oleh Dora Milaje yang bahkan tidak memiliki kekuatan super sama sekali dalam tubuh mereka. Dan ini juga terjadi setelah John mendengar pendapat dari Lemar Hoskins setelah John menanyakan apakah Lemar bakal memakai serum super soldier ini jika diberikan kesempatan. Yang tentunya akhirnya dijawab iya oleh Lemar tanpa adanya keraguan sama sekali. Dimana dalam proses obrolan mereka, kita juga bisa mendengar Lemar yang kembali menyebut soal 3 medali penghormatan yang diterima oleh John Walker saat dia melakukan tugas di perang Afghanistan. Dan berbicara soal Afghanistan, ini tentunya mengingatkan kita pada kejadian di film Iron Man pertama saat kelompok Ten Rings pimpinan Raza menguasai wilayah Afghanistan dengan senjata milik Tony Stark. So bisa jadi perang Afghanistan yang diikuti oleh John dan juga Lemar di sini adalah perang saat tentara Amerika melawan pasukan Ten Rings pimpinan Raza. So pada akhirnya John Walker di sini kemudian berhasil mendapatkan kekuatan super soldier di mana John kemudian menggunakan kekuatan barunya ini untuk menyerang kelompok Flag Smasher. Dan kalau kita ngelihat bagaimana John bertarung dengan para Flag Smasher, di sini John terlihat jelas belum bisa beradaptasi dan mensinkronisasi kekuatan barunya dengan gaya bertarung John yang menggunakan shield Kapten Amerika. Sama seperti halnya Steve Rogers yang awalnya juga tidak bisa mengendalikan kekuatannya saat dia mendapatkan suntikan serum super soldier untuk pertama kalinya. Dan terakhir di episode kali ini kita kemudian diperlihatkan dengan sosok jahat dari John Walker saat dia membunuh salah satu anggota Flag Smasher setelah kematian dari rekannya Lemar Hoskins yang dibunuh tanpa sengaja oleh Carly. Dimana ini tentunya membuat John Walker di sini kehilangan sosok voice of reason-nya yang sepanjang series ini selalu membantu John untuk menahan emosi dan juga menenangkannya dalam menghadapi setiap masalah. So dengan sosok Lemar yang kini tidak ada di sisi John, ini tentunya membuat John tidak lagi memiliki pembatas yang bisa mengontrol sifat asli dari John yang penuh amarah dan juga sifat brutal. Dimana dengan sifat asli John yang kini keluar, inilah yang kemudian membuat John akhirnya merasa berhak untuk menggunakan kekuatan super soldier-nya demi membalas dendam atas kematian Lemar dengan cara membunuh salah satu anggota Flag Smasher yang bahkan tidak ada hubungannya dengan kematian Lemar. Dan inilah yang kemudian menjadi momen pertama kalinya shield Kapten Amerika akhirnya ternodai oleh darah seseorang yang sebelumnya memang gak pernah dipakai oleh Steve Rogers untuk membunuh musuh-musuhnya. Dimana kalau kita ngelihat pose John saat dia menggunakan shieldnya untuk membunuh anggota Flag Smasher, ini sangat mirip dengan gerakan Steve Rogers saat menghancurkan arc reactor milik Tony di film Captain America Civil War dan juga di komik Omega Flight yang menampilkan US Agent yang memakai shieldnya untuk membunuh seseorang. Selain itu kalau kita perhatikan adegan pembunuhan yang dilakukan oleh John Walker di episode ini bisa merefer pada kejadian di komiknya yang menceritakan John Walker yang di sini membunuh sebagian besar kelompok Watchdog yang sudah membunuh orang tua John Walker setelah left winger dan juga right winger mengekspos identitas sebenarnya dari John Walker. Lalu kalau kita ngelihat John Walker yang di sini membunuh anggota Flag Smasher di depan publik, besar kemungkinan dengan publik yang kini mengetahui sosok John sekarang adalah seorang pembunuh, inilah yang bakal membuat pemerintah Amerika sepertinya akan memberhentikan John sebagai Kapten Amerika yang baru karena mereka tidak ingin identitas Kapten Amerika yang jadi simbol negara tercoreng karena pembunuhan yang dilakukan oleh John. Dan jika benar di episode selanjutnya pemerintah bakal memberhentikan John sebagai Kapten Amerika yang baru, maka di sini John bisa jadi bakal mengabaikan perintah dari pemerintah Amerika untuk mengembalikan kostum Kapten Amerika dan juga shieldnya. Dimana ini bakal membuat John akhirnya bergerak secara vigilante untuk memburu Carly dan juga kelompok Flag Smasher sampai dia bisa membunuh mereka semua demi membalaskan dendam dari kematian Lemar Hoskins. So, dengan posisi John yang di sini sudah mencoreng identitas Kapten Amerika dengan melakukan tindakan pembunuhan, maka besar kemungkinan salah satu kandidat yang bakal menggantikan John sebagai Kapten Amerika yang baru adalah sosok Sam Wilson alias Falcon, yang di sini sepertinya bakal ditunjuk oleh pemerintah setelah jasanya menghentikan kelompok Flag Smasher di ending series ini.
Dan akhirnya kita bakal melihat Sam yang akan berlatih menggunakan shield Captain America seperti yang sempat ditunjukkan di trailer sebelumnya. Dimana sebagai Captain America yang baru, Sam sepertinya juga bakal mendapatkan kostum baru dari Falcon miliknya. Yang bakal punya corak Captain America seperti yang ada di versi komik dan juga mainan official dari series Falcon and the Winter Soldier. Sementara John Walker di ending series ini sepertinya bakal diberhentikan secara tidak hormat oleh pemerintah Amerika dari kesatuan militer. Dan inilah yang kemudian menjadi awal mula John Walker akhirnya menjadi sosok vigilante dengan alter egonya yang ada di komik, yaitu US Agent. Atau bisa jadi sama seperti di komiknya, pemerintah sendiri akhirnya bakal membuat kematian palsu dari John Walker yang ternyata selama ini dilatih oleh Taskmaster dan jadi salah satu super soldier bawahan dari pemerintah bernama US Agent. Dan skenario ini juga sangat possible untuk diadaptasi oleh pihak studio di MCU, apalagi dengan kehadiran dari Jenderal Thaddeus Ross yang di sepanjang film MCU dikenal sebagai jenderal militer yang punya pengaruh di pemerintah dan selalu berusaha untuk mengontrol Avengers dan juga membuat manusia super dengan serum super soldier. So bisa jadi di MCU nantinya kita bakal diceritakan dengan Thaddeus Ross yang di sini bakal membuat kematian palsu dari John Walker yang sepertinya bakal mati saat melawan Karli dan juga kelompok Flag Smasher nantinya. Sampai akhirnya, John Walker sendiri sepertinya bakal memakai identitas superhero baru yaitu US Agent dan bakal membantu Thaddeus Ross untuk membentuk tim superhero-nya sendiri yaitu Thunderbolt yang dirumorkan bakal muncul di MCU cepat atau lambat dengan menghadirkan sosok vigilante, anti-hero dan juga mantan villain seperti Zemo sebagai salah satu anggota timnya. Tapi balik lagi ini cuma teori dan bisa bener bisa juga salah. So pembuktiannya kita tunggu aja di episode-episode selanjutnya series The Falcon and the Winter Soldier. So itu dia pembahasan kita kali ini tentang episode 4 Falcon and the Winter Soldier. Like, share video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Dan jangan lupa komentar di bawah kalau mungkin ada hal penting yang gue lewatkan. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.